Tulis aja di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nama, lalu instansinya. Tulisnya di mana ini? Di titik, kalau di handphone titik 3. Oh ya. Terus apa itu? Pesan ya. Nah. Tadi lupa dibuatin ini ya sama Marta. Tagaung lah, Tagaung. Oke, Pak Yongki, Mr. Yongki dari mana nih? Dinda udah masuk ya? Oke, Miss Yeni, Miss Reni, Miss Nurfika, Pancawardani, ya. Oke. Oh, SMP 1 Sumberjo. Miss Nurfika udah menjalankan ininya ya, K3 IKM ya? Sudah, Miss. Udah proyeknya gimana? Udah proyeknya? Belum sempat, Miss. Soalnya kan ini baru P3K-nya baru 1 bulan pindah di SMPN 1 Sumberjo. Sebelumnya mengajar SD dan masih K13. Oh gitu. Iya. Ya. Masih belajar, Miss. Ya. Mister Yongki di Semaka. Baru apa gimana, Mister? Kayaknya baru ya, baru pindah di Semaka ya? Hello. Oke, ini ada Jambert. Ya. Jambert. Ya, Miss. Iya, baru pindahan apa gimana? Enggak, saya sudah 2,5 tahun ini, Miss, di Semaka kelas 7. Gitu. Ya. Dari mana? Ya, Miss. Dari mana asalnya? Dari Semaka aja, Miss. Waikerep. Oh iya. Memang asalnya dari situ? Iya, Miss. Kita sampai 1945 aja ya, nanti kan ini direkam, nanti biar di-share aja. Mbak Siang, I miss you. Wah, udah ada. Jawabannya. Itu MI. Mam nanti buka ya, Mam ya? Mam Ulfa. Yes. Iya, aku siap, Miss, hari ini. MC. Oke. Masih menunggu yang lain atau mau dimulai? Nanti 1945, dikit lagi. Halo, Mam Amalina. Nah, ini dia. Miss Marta sudah bergabung, saudara-saudara. Hello. Good evening. Good evening. Mam, make absent nggak? Di form nggak? Gimana, buat Mak? absensi? Oh iya. Ada. Nanti di-share di link chat ya. Oke. Wah, Pak Haji, Pak Mary. Iya. Ya, Roni, oke. Mas Roni selamat bergabung. Warga baru ya Pak Saroni ya? Cie, Pak Saroni, teman kuliah sekelas ini. Oh ya? Welcome ya, welcome, halo. Dari Darussalam.
How are you, Mr. Ronnie? Fine. What about you? I'm very well too, thank you. Oke, Mam Asri. How are you? Maaf telat, Miss. Baru Wah. nyampe rumah. Iya, sibuk ya, Bu. Selamat ya, kayaknya banyak berprestasi nih anak-anak nih. Wih, keren, asli mah. Aduh, udah Terima kasih, Miss. Belum Ya, dimulai ya? belum, ntar lagi, 5 menit lagi. Iya, Miss. Nah, ini baru bergabung Mr. Jeff. Baru nyampe apa, Pak? Iya, Baru sampai ya.
kita mulai aja Mam Ulfa. Okay, izin close the camera because the signal is not stable when I open the camera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening. How are you this evening? Fine. Okay, first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this special evening meeting without any obstacle. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who had brought us from darkness to the path of light. I would like to welcome our honorable leader of English Teacher Forum, Tangga Muslijensi, Mrs. Kurniati Sai Utami, SPD, and to my beloved friends, all the members of English Teacher Forum. Hereby, I, Triturida Ulfa, will be your master ceremony in this evening meeting through Google Meet to guide today's agenda. Ladies and gentlemen, before we come to the main session, let us start this by praying first. So meeting will be hot today, will run well without any obstacle. Let's pray based on individual belief. Begins. Okay, done. Alright, in this occasion, let me deliver the structure of today's evening meeting as follows. First is the opening. 2. The speech of English Teacher Forum, Tangga Muslijensi, Mrs. Kurniati Sai Utami. The third one is presentation of material about IKM, which is also delivered by Mrs. Nia. The fourth one is question and answer session from the audience. 5 is conclusion, and 6 closing. Ladies and gentlemen, let's open this meeting by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now we would like to invite our leader of English Teacher Forum, Tangga Muslijensi, Mrs. Kurniati Sai Utami, to deliver her speech. At once presenting the material about IKM. So Mrs. Nia, time is yours. Okay, thank you very much for Miss Triturida Ulfa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening. Good evening. Evening. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Rahayu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The honorable of all of the teachers, the best teacher, English teachers in Tangga Muslijensi, my senior, and then what else? There's other senior, yeah, and then all of the member of English Teacher Forum Tangga Muslijensi, and thank you very much who has joined in this meeting today. And don't forget, thanks Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us healthy and spirit who has joined this virtual meeting today. And don't forget salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family, his relative, and his follower. We hope that he given us syafaat in yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Well, Bapak Ibu, thank you very much for joining this meeting tonight. Well, we are going to discuss about IKM. When I read all of the material which I collected by one from webinar to webinar,
and for all the workshop I have in fact there are different topic ya. Jadi Bapak Ibu ada beberapa materi yang berbeda ya. Jadi sepertinya urgent karena nanti akan berhubungan dengan pembuatan soal. Jadi memang benar ketika kita kemarin mengawal-awali di gedung NU ya. Nah di gedung NU itu saat itu kan kita membuat sebuah pemetaan kan ya. Nah ketika di situ ada pemetaan materi itu sebelum kita mengetahui buku Nusantara ya. Buku Nusantara apakah Bapak Ibu semuanya ada di sekolahan untuk menunjang IKN? Ada. Nah, Walaupun belum mencukupi. Ada, Mem. ya. Dan ternyata kurang. Oke. Dan benar ternyata apa yang waktu itu kan Miss Marta sekilas ya waktu itu memberikan tentang materi. Ternyata di situ ada text procedure atau prosedur teks gitu untuk chapter kedua. Nah, itu materinya pokoknya ada materi yang berbeda lah itu, makanya saya urgent sekali. Jadi izinkan saya untuk share screen ya. Jadi saya mengumpulkan materi-materi itu, insya Allah nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu dan akan menjadi, ini kenapa sih webcamnya? Saya tutup aja sebentar ya. Itu akan menjadi bekal Bapak Ibu ya. Sudah saya masukkan ke dalam satu file, di situ ada pemetaan ya, pokoknya semuanya lengkap sekali. Ada prota, prosem, lalu di situ ada diagnosis ya. Coba saya share screen dulu. Oke, di sini saya lihatkan di sini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Yes, we do. Nah, Sudah, Mem. Ya, Nah, saya buatkan satu file ya, satu file nih ya, perangkat IKM untuk khusus UNGMP. Di sini pertama buku ya, buku tentang yang secara online-nya di situ. Lalu di sini ada LKPD ya, dari chapter 1 sampai chapter 5 lengkap. Saya ada di sini LKPD-nya. Nanti ini adalah dasar saja ya. Nanti ketika Bapak Ibu ingin menambahkan silahkan. Ya, LKPD ini ada ya. Nah, lalu di sini ada final mixing ya. Di sini ada untuk listening-nya. Nah, di sini ada chapter 1, unit 1, audionya semuanya lengkap deh di sini. Sudah saya kumpulkan jadi satu. Nah, di sini lalu ada lapor. Ya, lapor untuk IKM SMP dengan lapor project ya. Nanti kalau misalnya memang ada yang perlu ditambahkan, tambahkan saja ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh, mudah-mudahan kita tidak ngeblank banget gitu loh. Bagaimana sih apa gambarannya lapor untuk IKM SMP-nya. Nah, tapi nanti kita menyesuaikan dari Dinas Pendidikan juga. Mereka ingin memberikan lapornya seperti apa gitu loh. Jadi ternyata Bapak Ibu di situ adalah ada penilaian sumatif dan formatif nih ya. Gitu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cek ya. Bareng-bareng di sini ada formatifnya ya. Untuk bahasa Inggris. Nah, seperti ini Bapak Ibu, untuk formatif itu adalah nilai harian kita. Di situ dijadikan satu dari diskusi, penilaian diri, penilaian antar teman, penilaian harian lah ya di situ. Nah, sedangkan untuk yang sumatif itu penilaian mana di sini ada. Nah, penilaian ini ya, biasanya untuk PTS ya. PTS pas ya situ ya. Seperti itu.
Atau nanti bisa ditanya sama Mama Marta ya, yang sudah pengalaman seperti apa, apakah sama ataukah berbeda, yang penting kita punya ini. Nah, lalu penilaian diagnostik Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sebenarnya untuk awal, ini waktu itu saya buat sendiri. Buat sendiri itu untuk menilai sementara tentang gaya belajar. Waktu itu saya langsung seperti ini, tetapi lumayan sih membantu ya. Jadi mereka nanti melingkari sesuai gaya belajar mereka gitu. Ini hanya untuk awal. Dan ternyata kemarin saya mendapatkan aplikasinya Bapak Ibu. Nah, aplikasinya terlihat nggak saya buka-buka ini? Terlihat ya? Terlihat, Miss. Ya. Lihat, Mem. Aplikasinya nih keren nih dari Mesuji ya. Saya dapat dari Mesuji. Alhamdulillah mereka ingin berbagi dari MGMP Mesuji. Nah, mereka ada ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya. Sudah ada ininya apa angketnya. Jadi nanti ada soalnya seperti ini. Nanti yang mana yang mereka pilih ya, pilih paling banyak. Nah, nanti dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nih aplikasi ini, misalnya nomor 1 nih yang paling banyak gitu, apa yang nomor berapa. Nah, nanti akan terlihat di sini gitu loh. Oh, dia gayanya visual, auditory gitu. Ya, itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Oke. Ya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, selanjutnya. Nah, wajib baca dulu nih. Saya sudah mengumpulkan Bapak Ibu tentang buku saku IKM. Nanti buat Bapak Ibu membaca ya. Lalu terutama adalah permennya ya, Kemendikbudristeknya nih, pedoman penerapan kurikulumnya, standar isinya, lalu salinan tentang standar proses, standar penilaian sudah saya masukkan semua di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal membacanya. Ini penting banget ya. Nanti akan karena sebagai acuan seperti itu. Untuk CP kan sudah waktu itu ya, kita sudah membahas CP waktu itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali ini CP kita. Ini ya. Nih, berbicara, memirsa, mempresentasikan ya. Ya, ada 3. Oke, selanjutnya di sini pengembangan ATP. Nah, jadi sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu ATM, ya ATM boleh. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah Bapak Ibu kemarin itu kita waktu pemetaan itu kan kita masih mereview atau mengacu pada K13 ya. Nah, untuk saat ini kita melihat di sini nih sudah ada nih kontennya di sini, materinya ya, introduction, greeting ya di sini tentang leave taking ya, saying goodbye ya. Terus nanti di sini introduction, describe, test deskriptif di sini ya, hobi, people, lalu describing daily activities. Nah, ini untuk yang pertamanya. It's okay deh kalau ini nanti kita bisa tambahkanlah dengan sisa waktu yang ada ya. Nah, lalu yang kedua di sini materinya lagi next ini tentang my favorite food di sini. Ada describing food, favorite meal, food, drink, snack, texture and taste. Mau tidak mau kalau ada information about food and ingredient ini kita ada procedure, text procedure ya. Di sini identifying tool and ingredient, making sequence of cooking step kan gitu. Jadi nanti untuk chapter 2 ini prosedur tag Bapak Ibu. Nah, ya. Lalu untuk chapter yang ketiga ini tentang di sini nih tentang house ya, tentang things in the rooms ya. Ada house di sini misalnya ada living room, bedroom, bathroom, waktu kita ada kitchen, itu masih ada K13-nya ya. Nah,
taking about people use and clean up a house, ya. Lalu giving instruction how to do something. Ini yang akan kita pelajari untuk semester ganjil. Semester ganjil itu 1, 2, 3. Itu sepertinya 4 sama 5 ya. Coba kita lihat dulu di sini pemetaannya. Kita lihat pemetaannya ya. Nah, di sini ada pemetaannya Bapak Ibu nih. Ini ya, untuk ganjil ya. Ganjil ini chapter 1, chapter 2, lalu chapter 3. Nah, untuk yang genap, ini ke chapter 4 dan chapter 5. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan bahannya. Ya. Nah, modul ajar ini sesuai sekali dengan ini Bapak Ibu, yang buku Nusantara itu. Ya. Sebenarnya untuk modul ajar ini masih sederhana ya. Belum ada sentuhan diferensiasi. Nah, tapi nanti kalau kita ingin berdiferensiasi, kita bisa membuat lain untuk modulnya gitu. Tapi nanti kita akan bedah itu. Tapi ini sementara sepertinya cukup Bapak Ibu untuk bahan kita untuk IKM ini sebagai alat kita untuk melaksanakan IKM ini gitu loh. Saya melihat udah mereview, oh ternyata ini cocok banget untuk diterapkan gitu, untuk buku panduan awal deh, agar kita tidak terlalu kehilangan arah, meraba-raba seperti apa. Jadi insya Allah ini bisa sebagai panduan Bapak Ibu, karena sesuai juga dengan buku Nusantara tersebut. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Ini waktu itu kan sudah dibagikan ya. Nah, siapa yang sudah memakai yang ini, yang sudah bagikan kemarin? Adakah yang sudah memakai itu, modul ajar yang saya bagikan kemarin itu? Belum ada? Yang saat... Gimana? Gimana? Yang mana, Min? Yang waktu di gedung NU. Nah, di gedung NU itu kan ada tuh materi yang saya berikan satu seperti ini. Belum ya? Belum ada yang pakai ya? Jadi nanti modul ajar ini Bapak Ibu bisa pakai ya, nanti di print karena bisa sesuai dengan buku yang di Nusantara itu. Di sini ada prota, promes, KKTP, alokasi waktu, dan analisis di sini. Itu aja sih dari saya, Bapak Ibu. Nanti kita lebih ke diskusi. Silakan. Yang ingin menambahkan atau yang ingin ada pertanyaan? Okay, thank you for the speech and presentation from Mrs. Nia. There are so much things that we have learned about IKM ya Miss Nia ya, about our mapping material, last meeting, and then new material that we have to know in the 7th grade students. And then now the next agenda is question and answer or discussion from the all member. Is there any question and maybe suggestion or just discussion? Let's we discuss it together. Saya mau tanya. Oke, silakan. Di sekolahku kan belum ada buku pegangan yang dari Nusantara itu. Jadi pakainya masih yang buku lama. Padahal udah pakai kurikulum Merdeka, tapi pakai yang buku lama itu. Aku belum lihat sih isinya yang kurikulum terbaru bukunya itu seperti apa. Itu ada perbedaan nggak sih, Miss? Beda banget. Materi-materinya? Beda, nggak terlalu ini sih, cuman ada yang berbeda sih di situ, dilengkapi dengan audionya. Enggak ya kalau dibilang ini ya tatanannya ya beda sih. Tatanannya udah berbeda, cuman ya di situ lebih praktis ya, lebih langsung ke to the point, banyak ininya, banyak dialognya seperti itu. Tapi kita nggak pure banget memakai itu, yang
kita ada panduan anak atuh pakai itu lalu kita bisa mencari materinya. Ini nanti saya akan bagikan Pak Jeffrey, Mr. Jeffrey semuanya teman-teman satu file itu lengkap. Itu udah ada soft booknya di situ. modul ya. Iya, terima kasih ya. Itu aja. Jadi nanti mungkin Miss Marta kan ini yang membuat soalnya ya, kelas 7 ya. Untuk pas ya. Nanti disesuaikan itu aja, Miss Marta. Yang penting kita sosialisasikan dengan teman-teman yang kelas 7 ini materinya seperti itu. Kita masih ada waktu 1 bulanan lah ya untuk menyelesaikan materi itu. Boleh sharing nggak sih, Mom? Boleh, silakan. Jadi ceritanya kan kita ini kan namanya ini hal baru ya, terutama Ya. di sekolah ini baru tahun ini kan IKM. Nah, terus dari berbagai sumber kayak Miss Nia juga pernah share ke Ulfa ya yang bab 1 yang tadi Miss Nia sebutkan itu, terus juga dari hasil downloadan gitu karena kita pengen cari referensi terbaik lah ya buat anak-anak kita. Kenyataannya Mam ketika saya menerapkan asesmen diagnostik di awal ajaran baru itu 90% itu mereka itu belum pernah belajar bahasa Inggris di SD-nya. Dan itu yang membuat saya itu kayak mau mulainya ini dari mana gitu. Kalau ngikutin pemetaan dan KIKD tuntutan kita di kelas 7 sampai istilahnya fase D lah intinya ya Miss ya. Nah, dari yang termudah hingga yang tersulit sampai kelas 9 nanti itu subjek aja mereka belum tahu gitu kan. Betul, Nah, betul. hobi aja belum tahu. Makanya saya jadinya selama ini administrasi mengajar itu kayak RPP dan lain-lain itu hanya sekedar administrasi ujung-ujungnya Miss. Karena saya memulainya itu lagi dari awal, dari mengenalkan subjek gitu kan. Makanya ketika pas ada pembuatan soal yang kemarin saya sempat WA Miss Nia, Miss kita soal buat sendiri atau dari pusat lah intinya Miss ya gitu. Itu masih kata Miss Nia itu pilihan sih Miss, boleh buat sendiri boleh nih. Dan di situ saya udah merasa agak lega. Kayaknya mendingan bikin sendiri karena menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di sekolah kita masing-masing. Nah, tapi kenyataannya 2 hari sebelum hari H itu saya udah siap itu Miss, sudah bikin soal semudah mungkin intinya kan. Ditelepon lah katanya itu bendahara sekolah itu katanya mereka harus beli soal gitu kan. Dan itu buat shock banget gitu bagi guru-guru bahasa Inggris setuju gitu. Kalau pelajaran lain yang bukan bahasa Inggris masih bisa diikuti karena dengan mencatat, menghafal mereka masih bisa mengikuti pelajaran. Tapi kalau bahasa Inggris ini udah susah banget Miss karena ya mereka boro-boro tahu tentang prosedur teks, deskriptif atau greeting and leave taking. Orang kata bahasa Inggrisnya saya aja mereka nggak ngerti. Gitu. Sedih banget ngelihatnya gitu Miss. Katanya mereka memang belum mengenal bahasa Inggris SD. Gitu. Gimana Miss solusinya ini Miss? Saya harus gimana? Rasanya Jadi gini, ya. Thank you. Jadi memang iya, Mam, aku dari tahun-tahun yang lalu sih memang megang kelas 7 terus ya karena seniorku kelas 9. Jadi begini, memang saya sebulan 2 bulan itu belum terlalu masukkan itu ya, tapi masukkan 1, 2 gitu. Jadi saya masukkan dasar-dasar dulu. Jadi memang kita dasar itu harus dipegang dulu kayak to be, terus pronoun, subjek, kata benda, kata kerja. Lalu saya tentang apalagi tentang hobi, tentang profession. Pokoknya saya mereka itu tahu itu dulu, dasarnya dulu itu seperti apa gitu. Harus tahu seperti itu. Jadi saya kemarin itu baru-baru pun juga pas PTS itu ada hal-hal yang mereka memang shock ya, waduh ini gimana Miss, ini kok soalnya seperti ini. Nggak masalah lah ya kan namanya juga baru awalan pas ya, it's okay, nanti kita belajar lagi di pas gitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu ya sebenarnya ini itu adalah sudah dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi kita tidak bisa berpatokan harus sampai di sini nih, nggak bisa karena memang kemampuan murid-murid itu sesuai dengan kondisi kita gitu loh, kondisi sekolah masing-masing itu kan tidak sama. Tempat di Gisting tuh dengan yang di tempatnya Mam Ulfa dengan Kota Agung pasti berbeda dong gitu ya.
tingkat tingkat pemahaman mereka awal seperti apa gitu loh. Nah, jadi saya harapkan untuk kelas 7, untuk awal-awal kita jangan dulu make itu, masukkan aja dasar-dasarnya dulu itu. Nah, disesuaikan juga tes diagnostik awalnya. Ya, awalnya itu memang kita harus mengerti gaya belajarnya non-kognitif ya, dengan salah satu aplikasi tadi itu. Apakah dia gaya belajarnya kinestetik, audio atau visual gitu, 3 itu ya. Nah, itu penting banget saat kita untuk memberikan mereka media pembelajaran, ala gaya belajar kita di kelas lah seperti itu. Lalu untuk diagnostik awal yang kognitif itu materi yang memang benar-benar dasar awal sebelum kita memberikan materi kepada mereka. Untuk solusinya Mam Ulfah, berikan aja dulu itu, terus nanti kita ada serangan fajar setelah itu gitu. Kan nggak terlalu ini ya. Jadi gini, saya mengakalinya dengan online gitu. Sepertinya harus dibantu dengan online. Jadi pakai Gmeet atau kita buat video kasih mereka. Lalu kita buat video atau video pembelajaran kasih mereka gitu aja. Itu solusi untuk kita mengejar ketertinggalan. Iya, Gimana sama kalau ini. yang lain? Kita kayaknya harus memakai online deh, itu teknologi online tuh. Kita nggak bisa memanfaatkan waktu yang di kelas itu untuk mengejar itu. Kita harus bagi untuk di online, terus yang untuk di kelas seperti itu. Itu aja sih dari saya. Kalau selama ini sih Miss ya, kalau yang udah saya lakukan itu misalnya kayak About Me kemarin ya Miss, yang chapter 1 itu kan ada About Me. Itu kan perkenalan diri itu biasanya kalau kemarin-kemarin yang udah saya lakukan itu saya selingin sih sambil belajar About Me, perkenalan diri, itu saya gencar dengan subjeknya itu dulu. Subjek, to be is MR-nya itu dulu gitu kan. Nah, makanya kenapa sekarang chapter 2 pun baru mulai padahal sudah bulan ke-11 jatuhnya, mau bulan 11 jatuhnya Miss ya. Sama seperti saya. Baru mau masuk chapter 2, tambah lagi kepotong dengan P5 kan ya Mem ya. Tapi Jadinya nanti enak kok kalau sudah dasarnya mereka udah ngerti, ya kan? Kita kasih materi itu udah paham. Yang penting dasar-dasarnya dulu aja. Pengen sih ngasih materi pembelajaran lewat online gitu seperti video-video pembelajaran. Tapi setiap dikirim paling yang nonton itu cuma 2-3 orang. Kan saya tanya nih sebagai ketika masuk kelas itu sebagai diagnosis awal kesiapan belajar mereka. Pakai grup WA? Pakai grup WA. Udah nonton belum belajar video yang kemarin Mem Ulfa share gitu. Pasti yang jawab itu cuman paling banyak 5 orang. Sudah yang lain itu lupa nggak punya kuota atau nggak ada sinyal, apalagi kan kondisi geografisnya di sekolah kami kan pegunungan ya Mem, jadinya sinyal itu sangat sulit lah di sana. Diakalin aja Mam, jadi nanti dibuat kelompok, bawalah handphone mereka, handphone paling butuh 5 atau 6 lah ya, atau 8. Nah, kalaupun mereka tidak punya, yang punya suruh bawa. Nah, di situ nanti di review ulang aja sebentar. Ini yang Mam berikan nih, review ulang, bla 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 bla, baru kita lihat ini. Karena dengan seperti itu kita akan efektif sekali dengan waktu, gitu. Nanti secara kelompok aja dilihat tuh mereka. Itu aja sih. Atau buat Google Classroom lah bisa jadi. Atau kalau menurutku sih itu aja sih, di-combine aja. Aku punya kelas online gitu. Ayo silakan Kak Mary. Oke, silakan buat Pak Mary. Iya, silakan Pak Mary. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin tadi kalau untuk Nusantara ya. Enggak jelas, Pak. Buku Nusantara? Iya, jelas. Oke, silakan. Itu udah lengkap di buku Nusantara ya, Miss? Oke, terus kita
MGMP itu masih tetap membuat soal kelas 7 ya buat PTS, PAS dan Nah, sebagainya. ini karena kan permintaan dari MKKS. Sebenarnya Oh. kan dari saya juga, sebenarnya dari saya udah bilang, stop dong, aku bilang kan, kelas 7 ini sudah nanti diketawain loh, aku bilang gitu ya, nanti diketawain loh sama yang lain. Karena ini udah kewenangan sekolah dan kemampuan sekolah, kemampuan sesuai kemampuan siswa, itu membuat soal masing-masing gitu loh. Tetapi ya namanya kita punya atasan, punya ini ya tidak bisa. Jadi mau nggak mau ya udah buat deh. Nah itu salah satunya cara saya tadi mengumpulkan bapak ibu yang ngajar kelas 7 ini gitu loh, biar nggak kecolongan gitu loh maksudku. Adapun misalnya kan seperti yang di Pak itu cukup balak ya, yang Pak Ali Haris itu gimana tuh? Pak Haris. Nah, Ya, cukup baik ya. iya dia berani nggak beli soal tuh? Iya kebetulan saya juga kelas 7 nggak beli soal, Miss. Nah, Terus pakai kelas 7 nggak beli gitu. soal emang. Tapi kita punya acuan Pak Mary yang di buku Nusantara itu kan nasional tuh. Iya. Nah materinya itu. Adapun nanti misalnya belum tercapai di mananya, it's okay. Nanti bisa dilanjutkan ke untuk selanjutnya gitu. Miss Mata gimana Miss? Kalau untuk tidak tercapaian misalnya di kelas 7 bisa dilanjutin ke kelas 8 kah seperti itu? Oke. Jadi Miss Ulfa, you are not alone karena aku pun ini ngajar di kelas 8 baru mau masuk recount text karena kemarin kan semester lalu itu masih banyak liburnya, terus kebetulan di sekolah banyak kegiatannya, udah gitu kan kepotong P5 dan segala macem, jadi waktunya memang benar-benar berkurang. Akhirnya di semester lalu pun aku hanya menyampaikan materi itu hanya sampai things in the house kayaknya sama house course gitu. Jadi 8 ini mereka baru masuk daily activity, simple present gitu. Dan ini pun masuk kon masih galau-galau gitu kan karena nanti bakal ada beberapa agenda ke depan yang kayaknya bakal jangan-jangan nggak tercapai juga gitu. Dan aku juga masih habis ngajar present itu, lah anak-anak udah lupa lagi minggu depannya. 2 minggu lagi tuh udah lupa, apalagi kepotong P5 di-review lagi lupa lagi. Aduh, aku juga stres kemarin juga sempat mengalami demotivation gitu, curhat juga lupa guru gitu, apalagi kita kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga anak-anak mungkin pemahamannya juga mungkin nggak cepet, apalagi bahasa Inggris, di mana mereka memang SD banyak yang nggak belajar bahasa Inggris, jadi tidak sendiri. Begitu yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa maaf, my baby is crying. Oh ya, oke. Oke, begitu. Berarti ini ya, Miss. Halo? Iya, silakan. Kalau kita tetap membuat soal, maksudnya MGMP buat soal, terus misalnya sekolah saya nggak beli gitu misalnya ya. Ya emang nggak beli kemarin terus terang. Iya. Terus kan itu menyangkut kesejahteraan, lah ada komisi di sana gitu. Iya. Berarti saya tidak berperan nggak berperan untuk kesejahteraan MGMP kita juga dong. Gitu. Nggak apa-apa, it's okay Pak Mary kalau itu mah. Itu mah nggak kalau ini nggak ngaruh. Yang penting sekarang kembalikan ke masing-masing aja deh bagaimana, dan juga karena kita punya di atas juga punya kebijakan, kita juga sebagai bawahan ya sudah ikuti alur, tetapi kita punya senjatanya gitu aja. Nah, ketika tidak membeli, kami udah tahu loh itu gambarannya ini seperti ini, kita udah punya komitmen bareng-bareng loh, ini loh materinya yang ini. Jadi ketika walaupun nggak beli ya sama gitu, ngerti gitu loh. Makanya saya kumpulkan hari ini gitu. Saya maksudnya kan sayang gitu, misalnya kita udah buat susah-susah terus kok nggak ada yang beli gitu. Ada yang beli Pak. Ada hanya beberapa aja yang sekolah yang tidak membeli gitu loh. Tetapi nanti kalaupun misalnya ada komitmen kelas 7 stop, ya udah stop, nggak apa-apa, it's okay gitu loh.
Nah, sebenarnya larinya uang soal di sekolah itu adalah untuk proyek gitu loh, pelaksanaan proyek sebenarnya. Jadi kenapa kok di stop buat soal itu? Karena nanti ketika pelaksanaan proyek itu kan butuh dana tuh. Nah, disitulah yang untuk pembiayaannya gitu. Gimana Miss Angel? The new headmaster. Benar tidak seperti itu? Coba bagaimana? Benar banget, Mem. Nggak usah sungkan-sungkan untuk tidak memesan soal. Punya aku juga nggak pesen. Jadi karena kan yang mengukur anak-anak kita sendiri. Apa? Jangan takut. Berarti saya nggak sendiri ya. Kemarin saya nggak mesen soalnya. Alhamdulillah. Oke. The others, ada yang any question atau ada yang ingin memberikan ini tanggapan karena memang sudah malam, karena kita sebentar saja. Is it not question sih, Mem ya, hanya permintaan. Kayaknya soft file tadi udah keren banget yang bukan drive ya, bentuk-bentuk file folder tadi udah banyak banget. Kayak manfaat banget untuk kita. Kayaknya perlu satu folder lagi itu khusus folder PMM, isinya aksi-aksi nyata, entah PowerPoint, videonya. Jadi kita bisa serasa untuk punya aksi nyata. Itu aksi nyata bisa dipakai untuk banyak ya, Mem ya. Iya. Nanti ya kita ke depannya seperti itu. Karena aku juga lagi menjalankan aksi nyata di PMM. Nanti kita bebarengan. Pokoknya rencana kita yang pertama adalah berdiferensiasi dan juga yang di PMM. Itu konsentrasi kita nanti buat the next. Alhamdulillah untuk perangkat IKM, alhamdulillah kita udah punya. Jadi kita nggak pusing-pusing. Kalaupun nanti misalnya mau ada dilengkapi, it's okay. Yang penting itu senjata utama kita sudah punya nih. Kita mau berperang bersama senjata berperang di dalam kelas bersama siswa ini, kita nggak ngeblank lagi, sudah ada gambaran seperti itu. Oke ya. Nah, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu kita akan kumpulkan bareng-bareng. Nanti di sana yang yang misalnya tentang proyek juga nanti buat kita proyek nih. Proyek kan lagi meraba-raba juga ya. Mamata juga udah duluan ya, nanti biar akan di-share seperti apa modul-modulnya, nanti akan kita kumpulkan lagi. Oke ya. Itu aja untuk sementara, untuk dasarnya alhamdulillah kita sudah punya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita closing? For the order, please. Enough, Ma'am. Enough. Barina. Mendeng wae. Barina, halo. Kayaknya masih pada sibuk ngisi essay ini, Miss. Iya. Saya malah tadi nggak tahu. Oh iya, aku post tes ujian, Masya Allah, kataku sampai jam 11 aku belum selesai. Ya, makanya aku ujian dulu aja deh sebelum ini Jimit. Mem Ulfa buka kartu. Terus lagi Elsa. Lagi fokus. Yang belum masih ada 3 hari loh. Ini karena nanti. Mbak Rina lagi nyari wangsit, Mem. Suruh diam sama mesinnya. Nanti disinyalir itu akan berbayar loh, gitu. Akan berbayar. Terus ya pokoknya yang masih ada yang sudah ada kesempatan monggo silakan harus dicoba. Gitu. Yang belum kesempatan ya apalah daya menunggu waktunya. Seperti Miss Lilis, Miss Marta, belum ya? Ya Bapak Tuan. Belum, masih berapa ini lagi? Kayaknya teman-temannya yang lain-lain. Gimana, Mam? Itu Mam, ternyata jumlah kata-kata di IC-nya nggak sama yang angkatan 9-10. Kalau yang angkatan 9-10 kemarin yang alasan CGP itu cuma 500 sampai 1000 kata. Yang ini 5.000, 10.000. Masya Allah. Ini 5.000 per satu item.
Nomor 1 jadi pertanyaan. gini. Belum anak Begini, cucunya. Tapi bisa minimal kok Mbak. Minimalnya kan ada di sana sekitar berapa gitu? 500 Gini, gitu. tahapannya buat refleksi aja. Nanti seperti apa misalnya apa yang sudah terjadi, bagaimana perasaannya, terus pelajaran apa yang didapat, lalu kedepannya seperti apa, itu nanti banyak tuh langkah-langkahnya. Pakai langkah-langkah itu bisa, atau langkah STAR atau langkah apa gitu. Jadi kita nggak kehabisan ide. Miss Husnia udah masih berjalan dia pakai. Ngasih. Semangat Miss Ros. Nah, tuh Miss Husnia. Semangat yang buat lainnya. Ayo dong Miss Husnia itu whispering me. Kata kunci. Mr. Jeffrey, by the way, Mr. Jeffrey angkatan berapa sih Mr. Jeffrey ya? Mbak, barengan. Calon 10. Mau masuk. Lagi ini dia lagi mau wawancara ya? Wawancara. Iya, Mem. Ya ampun. Miss Anggi lagi pembekalan. Calon PP. Calon PP-nya Mr. Jeffrey. Siapa, Mem? Jadi ini juga Google Meet-nya 2 Miss, pusing saya malam ini. Oh ini ya, ini PP ini. PP ini. Ya, nikmatin aja karena itu merupakan suatu proses. Jadi nanti skala prioritas mana yang duluan yang harus disubmit itu duluan yang dikerjain, tapi jangan dipikirin. Kalau dipikirin pasti pusing. Dikerjakan gitu. Nah, kuncinya yang esai jangan copy paste. Walaupun punya zaman dulu sudah punya disimpan, jangan pakai itu lagi, yang lain aja. Kenapa? Bentar. Oh, nggak masuk. Nah, itu. Lalu yang kedua, jangan nulis saya akan, rencana saya akan, seperti itu tidak boleh. Tetapi apa yang sudah saya lakukan itu ditulis. Saya telah melakukan ini bersama siswa. Saya telah melakukan berkolaborasi dengan teman-teman itu. Lalu yang selanjutnya, jangan menuliskan hal yang banyak negatifnya, ya, karena mereka orang ini negatif melulu gitu kan. Jadi apa yang ada di sekolah apa itu sebuah kekuatan ya, apa yang ada menjadikan sebuah kekuatan. Jadi hal-hal yang pernah kalian lalui itu yang sedih ya, yang sedih is okay ya, tetapi jangan menjelekkan gitu aja. Ketika kita menjelekkan di situ sudah nilai kurang sama kita nanti untuk esainya. Gitu. Anggap aja semua orang itu suka sama kita. Dan anggap saja kekurangan itu merupakan sebuah apa ya alat kita lah untuk kedepannya gitu. Itu tips dari saya. Terus nanti ketika mau wawancara tes apa namanya mengajar, tunjukkan sikap kita bahwa kita ini benar-benar ikut, punya semangat. Jangan nggak semangat. Aura kita semangat, ceria, saat diwawancara pun. Dan ketika nanti ada yang pewawancara yang jadi ini asesornya agak males-malesan, saya itu merupakan suatu tantangan buat Bapak Ibu untuk tetap dengan face yang ceria, yang dengan antusias, dengan semangat untuk menjawab. Gitu. Memang sengaja itu mendownkan mental Bapak Ibu seketika wawancara. Itu kuncinya. Oke ya, semangat ya buat Mr. Jeffrey, buat siapa lagi nih yang ikut-ikut kemarin ya. Mr. Rosnika, Miss Rosnika. Miss Rosnika lagi esai. Miss Lina. Miss Lina juga esai. Nafisa, Mem. Nafisa. Nafisa. Oke. Itu aja. Karena waktunya juga udah malam. Ada hal yang ingin lain disampaikan? Nanti akan saya share ya. Saya kasih dengan Mbak Marta, nanti biar Mbak Marta akan
masukkan di Drive. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh saja di sana. Oke, thanks Mem Nia atas motivasinya. Ya. Oke, I think that's all. Oh iya, jangan lupa nanti di sini ada G-form ya untuk ini kita. Untuk daftar hadirnya jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk hari ini sebagai tambahan nanti buat Bapak Ibu. Oke, bisa ditutup. Karena sudah Okay, my friends, now it's time for me to give a conclusion. The first one is Mrs. Nia has gathered so many information about IKM and we can see it in the folder she will give later. Second one, there are some new unusual material in grade 7, so we have to be ready about it in case there would be assessment in the last semester. Okay. Finally, we get to the last session in this meeting. That is closing. Let's close this meeting by saying Hamdalah. As the master of ceremony, thanks to Mrs. Kurniati Sawitami as the speaker and all the audience and really may that we had conducted will be useful for us. Amin. Okay, ladies and gentlemen, if in guiding this event I made mistake or offend someone here, please forgive me. Yeah. Okay, thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat baru. Tuh langsung lab. Oh iya. See you. Untuk daftar Ayo foto. Mau foto aja. Buka dong kameranya. Have a nice trip. Foto dulu Miss Angel buat dokumentasi. Ya ampun, udah mau bobo ini. Ayo yang lain mana? Oke. Lanjutkan videonya. Oke, Mbak Dima. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. See you, have a nice trip. Bye. izin live sama